warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Bunga Rohiki Maktum. Saya dari kelas 12 IPS 2. Topik kali ini yang kita bahas adalah mengenai materi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Sebelum kita membahas mengenai materi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI, kita harus mengenal terlebih dahulu apa arti iptek. Iptek merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan dan menambah ilmu serta wawasan seseorang mengenai berbagai informasi dan pengetahuan mengenai teknologi dalam berbagai bidang kehidupan. Dan apa saja yang dapat mempengaruhi perkembangan iptek? Terdapat 6 bidang yang dapat mempengaruhi perkembangan iptek, diantaranya 1. Bidang ideologi. Saat ini kita telah memasuki era perkembangan iptek, yang setiap detiknya selalu mengalami perubahan, di mana ruang waktu dan jarak bukan lagi sebagai pembatas. Melihat kenyataan dalam masyarakat, sebenarnya bukan ideologi Pancasila yang terpengaruh oleh perkembangan teknologi informasi, melainkan masyarakat itu sendiri. Memberi pengaruh baik atau buruk terhadap ideologi Pancasila tergantung bagaimana masyarakat sebagai penganut ideologi Pancasila menyikapi perkembangan teknologi informasi tersebut. Adapun dampak positif dari bidang ideologi terhadap perkembangan iptek antara lain: pertama, mempermudah dan mempercepat akses informasi yang kita butuhkan. Kedua, mempermudah transaksi perusahaan atau perseorangan untuk kepentingan bisnis. Ketiga, dengan adanya teknologi canggih yaitu berupa smartphone dapat mempermudah berkomunikasi. Keempat, mempermudah penyelesaian tugas atau pekerjaan. Ada juga dampak negatifnya, antara lain: pertama, adanya isu SARA yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Adanya kekerasan dan penindasan menjadi hal yang biasa di sosial media maupun internet. Yang kedua, munculnya bisnis terlarang karena kemudahan proses transaksi. Ketiga, mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual. Keempat, adanya berita negatif atau hoaks yang justru mengancam persatuan sehingga isu-isu radikalisme multikultural bisa memecah belah masyarakat. Bidang politik. Dampak positif iptek dari bidang politik antara lain nilai keterbukaan, nilai kebebasan, dan nilai demokrasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan menguatkan nilai-nilai tersebut, masyarakat dapat mengontrol pemerintahan secara efektif dan efisien, sehingga akan tercipta pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan aspiratif. Kedua, adanya penyelenggaraan e-government. Dengan adanya e-government, masyarakat bisa langsung mengetahui dalam pengembangan pemerintahan. Masyarakat dapat mengetahui kinerja pemerintahan secara aktual dan transparan. Rakyat juga bisa dengan leluasa mengakses informasi seputar kinerja pemerintahan. Contohnya, pemerintahan mengajak masyarakat berdialog dan saling bekerja sama dalam mewujudkan tujuan bersama. Adapun dampak negatif iptek dari bidang politik antara lain: 1. Makin banyaknya berita bohong atau hoaks. 2. Ujaran kebencian sebagai akibat disalahartikannya nilai-nilai keterbukaan, kebebasan, dan demokratisasi sehingga membuat situasi politik menjadi tidak stabil. Ketiga, adanya berbagai ancaman yang menyebabkan disintegrasi bangsa dan juga negara yang akan menggoyahkan NKRI. Contohnya, masyarakat mudah terhasut dengan berita yang belum tentu kebenarannya sehingga bisa mencemarkan nama baik seseorang. 3. Bidang ekonomi. Pengaruh positif iptek dari bidang ekonomi antara lain: 1. Makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. 2. Makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Ketiga, kemudahan pemasaran bisnis.
sekarang bisnis tidak hanya dipasarkan langsung ke rumah-rumah saja, tapi bisa dipasarkan secara online melalui iklan. Dengan demikian, target yang diperoleh juga semakin banyak. Contoh, Indonesia banyak menerima investasi asing dalam memajukan perekonomian bangsa. Adapun dampak negatif iptek dari bidang ekonomi antara lain: 1. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang produksi luar negeri akibat adanya perdagangan bebas, sehingga barang-barang produksi dalam negeri dan tradisional akan kalah bersaing. 2. Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. 3. Dan yang lebih buruk, mekanisme pengaturan ekonomi sepenuhnya diatur oleh pasar, sehingga pemerintah hanya mengawasi kegiatan pasar. Contoh, barang dari Cina memiliki kualitas yang bagus dan harga yang terjangkau, sehingga barang dari dalam negeri sehingga sulit bersaing. 4. Bidang sosial budaya. Pengaruh positif iptek dari bidang sosial budaya antara lain: 1. Pertukaran informasi dari berbagai belahan dunia dapat dilakukan dengan cepat. Kamu bisa mendapatkan informasi apapun dengan mudah dari seluruh dunia. 2. Hubungan sosial antar masyarakat dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja. Walaupun kita lokasinya berjauhan dan berada dalam zona waktu yang berbeda, kita tetap dapat berkomunikasi dan saling bertukar informasi melalui ponsel, sehingga itu yang dinamakan interaksi sosial. Contohnya, saat ini dengan adanya media sosial, masyarakat dapat mudah membuat informasi dari berbagai belahan bumi manapun. Adapun dampak negatif iptek terhadap sosial budaya antara lain: 1. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. 2. Munculnya sifat hedonisme seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, foya-foya, dan lain-lain. 3. Adanya sikap individualisme. 4. Makin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Contohnya, masyarakat cenderung bangga memakai barang dari produk luar negeri dan hidup boros. Adapun dampak positif iptek dalam bidang pertahanan dan keamanan antara lain: 1. Teknologi informasi dapat mempercepat penyampaian informasi, sehingga dapat mempercepat pengambilan keputusan. 2. Penggunaan program kecerdasan buatan untuk mensimulasikan formasi dan kekuatan musuh memungkinkan serangan menjadi efektif dengan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi. 3. Mencegah terjadinya serangan-serangan dari pihak-pihak yang ingin memecah kesatuan Indonesia dan memecah belah yang menjadi perbedaan dalam kehidupan bernegara dengan media informasi. Contohnya seperti internet. Adapun dampak negatif iptek dalam bidang pertahanan dan keamanan antara lain: 1. Melalui media internet, pelaku teroris dapat berkomunikasi dengan sesama teroris manapun untuk mencari pengikut dan mengajaknya melakukan kejahatan. 2. Penyalahgunaan satelit oleh para teroris seperti melacak kondisi tempat mereka akan melakukan kejahatan. Satelit yang seharusnya digunakan untuk kepentingan nasional sebuah bangsa malah digunakan untuk menghancurkan sebuah negara oleh teroris. Mereka tidak menggunakannya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, tapi membawa kehancuran dengan melacak kondisi tempat mereka akan beraksi. 3. Munculnya perang informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi karena sifat penggunaan sistem secara bersama. Dengan demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.